Allahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 39 sampai ayat 49. Tadi kita sholat subuh, Fazza imamnya membaca surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika, demikianlah mimma sebagian apa-apa auha yang telah mewahyukan ilaika kepadamu ya Muhammad, rabbuka Tuhanmu, minal hikmah, dari hikmah, pelajaran nasihat-nasihat. Wala taj'al, dan janganlah engkau menjadikan ma'allah, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain. Fatulqa, maka engkau akan dilemparkan di jahannam, di dalam neraka jahannam, maluman, dalam keadaan tercela, terhina, madhura, dan terusir dari rahmat Allah, terusir dari ridhonya Allah, dari surganya Allah. Nah, apa maksud ayat 39 ini? Ini menjelaskan sebenarnya masih ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya, dengan ayat yang ke-38, kullu dzalika kana sayyi'u inda rabbi makruha. Tiap-tiap segala larangan itu adalah kejahatan di sisi Allah, sangat dibenci. Ya. Karena itu dalam ayat 39 ini Allah melanjutkan. Ayat ini memang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi bukan berarti hanya Rasulullah. Ya, kita sebagai umatnya pun itu termasuk. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi dan juga kita sebagai umatnya. Walaupun di sini kalimatnya ilaika, kepadamu ya Muhammad, maksudnya ilaika di sini kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dzalika mimma auha ilaika, demikian itu ya Allah telah mewahyukan sebagian kepada Nabi Muhammad, minal hikmah, dari pelajaran-pelajaran, dari hikmah-hikmah, dari nasihat-nasihat. Nah, di antara nasihat Allah kepada Rasulullah, pelajaran Allah kepada Rasulullah, dan ini juga pelajaran Allah kepada kita umatnya Rasulullah SAW, yaitu apa? Pelajaran yang diambil dari ayat 39 ini, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, janganlah engkau menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Ini penanaman keyakinan, penanaman iman, penanaman tauhid, penanaman akidah. Jangan sampai kita menjadikan ada Tuhan selain Allah. Jangan sampai kita membersamakan Allah dengan yang lainnya. Makanya dalam makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menentukan nasib kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan penyakit kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali hanya Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menjadikan Tuhan yang lain. Ya. Apa itu Tuhan yang lain? Misalnya dalam tafsir dijelaskan kita sholat menyembah Allah, tapi ketika minta rezeki kita lupakan Allah. Ya, mintanya ke dukun, yakinnya kepada dagangan kita, kepada toko kita. Ini berarti masih menjadikan Tuhan lain selain Allah. Padahal itu adalah perbuatan syirik, dosa yang sangat besar, adalah dosa menyamakan ya selain Allah ya menjadi Tuhannya. Nauzubillah min dzalik. Ada orang Tuhannya Allah, tapi di lain kesempatan Tuhannya harta, Tuhannya jabatan, Tuhannya dunia. Nah, itu berarti belum la ilaha illallahnya belum mantap itu. Makanya di sini di ayat ini wala taj'al maulaha ma'allahi ilahan akhar, jangan sekali-kali engkau jadikan ya bersama Allah Tuhan yang lain. Kalau itu terjadi, nah ini, kalau kita
Rasulullah dan kita umatnya melakukan itu, artinya melakukan ada Tuhan selain Allah atau membersamakan Allah dengan yang lainnya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Fatulqa fi jahannama maluma madhura. Fatulqa, maka engkau akan dilemparkan, akan dicemplungkan fi jahannam, di dalam neraka jahannam, ya, maluma madhura, dalam keadaan tercela, terhina dan terusir, terlempar dari rahmat Allah, terlempar dari ridhonya Allah, terlempar dari rahmat surga ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang menjadikan atau membersamakan Allah dengan yang lainnya, maka akan terlempar ke dalam neraka walaupun dia menyembah Allah. Makanya hati-hati, inilah pentingnya penanaman iman, penanaman tauhid. Jadi kita harus memurnikan tauhid kita lagi. Jangan sampai kita menyembah Allah tapi menyembah harta. Jangan sampai menyembah Allah tapi menyembah atasan. Menyembah Allah tapi menyembah jabatan. Menyembah Allah tapi menyembah dunia. Ya, jadi yakin kita itu harus diasah lagi. Harus dimurnikan lagi. Ya. Nah ini, jadi ayat ini menegaskan kepada kita, jangan sampai kita menjadikan atau membersamakan Allah dengan yang lain. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ya, kalau kita lakukan itu, nauzubillah min dzalik, maka akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Neraka yang paling pedih siksaannya adalah neraka jahanam. Ya, neraka jahanam. Dan kalau udah masuk neraka jahanam, itu orang itu akan terhina, akan tercela, dan akan terusir dengan sendirinya dari ridha Allah dan dari surganya Allah. Maluman madhura. Jadi maluman madhura itu terhina dan madhura, terusir. Udah terhina, terusir lagi dari rahmat Allah. Orang itu tidak akan mendapatkan ridha Allah, surganya Allah. Atau contoh sederhana, makanya ada namanya syirik asghar. Jadi jangan anggap syirik asghar itu dosanya asghar. Enggak. Namanya aja syirik kecil, tapi dosanya dosa besar. Asyirkul asghar. Apa itu syirik asghar? Riya, sum'ah, ujub. Riya, ibadah ingin dilihat. Sum'ah, ibadah ingin diperhatikan. Ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Nah ini syirik kecil nih, tapi dosa besar. Ya. Nah, dosa besar, syirik kecil. Dia sholat karena mertua, dia sholat karena guru, dia sholat karena tetangga, dia sholat karena temannya. Jadi sholatnya itu bukan karena Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un riya. Berinfak, bersedekah karena gak enak. Nah ini namanya sum'ah. Lalu yang terakhir ujub, bangga, merasa paling soleh, merasa paling benar. Nah ini ketiga hal yang membersamakan Allah dalam ibadah dengan yang lainnya. Jadi nggak boleh itu, Pak. Itu namanya syirik. Jadi harus dimurnikan lagi. Nah ini namanya ikhlas. Makanya ikhlas itu murni, bersih daripada riya, sum'ah, ujub. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Tidaklah kuperintahkan dalam melaksanakan ibadah kecuali hanya mencari ridha Allah. Ini diantara maksud ayat Al-Isra 39. Kemudian ayat 40, fa'asbakum rabbukum bil banin wattakhaja minal malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima. Apa asbakum, maka apakah memilihkan untuk kalian semua, rabbukum Tuhan kalian, bil banin dengan anak laki-laki, wattakhaja minal malaika, dan dia menjadikan dari malaikat inasa, anak-anak perempuan. Innakum, sesungguhnya kalian semua, lataquluna, sungguh mengucapkan qaulan azima, ucapan yang besar. Maksudnya ucapan yang dosa besar, ucapan dosa besar. Apa ucapan dosa besar? Ini ucapannya tuh, ya.
wattakhadha minal malaika inasa. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, ya, ini tadi terjemahan satu persatu ya. Artinya satu kalimat. Kalau satu kalimat emang bingung kita apa maksud ayat ini. Maksudnya ayat ini atau tafsirnya ayat ini adalah Allah menjelaskan apakah Allah memilihkan dari kalian ini laki-laki untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Tetapi kalian sini mengambil anak perempuan dari malaikat. Artinya kalian menjadikan malaikat sebagai Tuhan, anak perempuan itu sebagai anak Tuhan. Jadi kalau ada namanya orang Nasrani, ada orang Yahudi. Kalau orang Nasrani itu menjadikan anak Tuhan yang namanya Yesus itu, Isa Al-Masih. Kalau orang Yahudi anak perempuan, anak perempuan. Jadi Tuhan itu punya anak perempuan. Jadi Allah tuh katanya punya anak perempuan, anak laki-lakinya Yesus, anak perempuannya siapa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat itu anak Tuhan, anak perempuannya Tuhan. Jadi punya dua anak laki-laki Yesus, anak perempuannya malaikat Jibril. Nauzubillah min dzalik. Inilah jadi orang-orang jahiliyah itu begitu. Orang jahiliyah itu menjadikan malaikat itu sebagai anak Tuhan. Dan itu menjadi sembahannya mereka. Menjadi berhala mereka. Jadi selain mereka menyembah patung, juga menyembah malaikat. Jadi malaikat itu disembah. Nah, bukan diyakini sebagai malaikat, bukan, tapi sebagai Tuhan, anak Tuhan. Auzubillahi min dzalik. Ini orang jahiliyah di zaman dulu nih begini nih. Ya makanya Allah menjelaskan dalam ayat Al-Isra 40, innakum la taquluna qaulan azima. Sesungguhnya kalian semua orang-orang jahiliyah, orang-orang yang menjadikan malaikat sebagai anak perempuannya Allah, apa kata Allah? La taquluna qaulan azima. Kalian ini benar-benar mengucapkan ucapan yang mengandung dosa yang sangat besar. Jadi dosa yang sangat besar adalah menjadikan malaikat sebagai anak perempuannya Tuhan. Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Ini kejadian zaman dulu tuh begitu. Kalau orang Nasrani menjadikan Yesus sebagai anak Tuhan, orang jahiliyah menjadikan malaikat sebagai anak perempuannya Tuhan. Auzubillah min dzalik. Ternyata kok punya anaknya dua, jadi anak laki-laki ada perempuan. Nah ini kan udah sangat-sangat qaulan azima, ucapan yang mengandung dosa yang sangat besar adalah ucapan mereka tuh orang jahiliyah. Kalau zaman sekarang mah udah nggak ada lagi ya. Tapi sekarang sudah mulai timbul lagi, tidak mengakui Tuhan. Nah, itulah ateis kan. Ateis itu orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Yaitu yang dilakukan oleh komunis. Makanya sekarang kan lagi rame RUU HIP, ya kan? Rancangan undang-undang haluan negara itu ya, Pancasila. Menghapus jadi mengembalikan lagi. Jadi komunis itu berarti sesuatu yang diperbolehkan. Marxisme, Leninisme itu kan sesuatu yang sangat menyakitkan hati umat Islam. Karena sejarah kelam sudah terbukti di negara kita, ya, mulai tahun dulu setelah kemerdekaan tahun 48, MUSO, kemudian G30 SPKI tahun 65, belum para ulama yang dikubur hidup-hidup oleh PKI, dikubur hidup-hidup. Jadi bukan hanya 7 jenderal itu sedikit, ulama-ulama, kiai-kiai banyak yang disuruh gali semacam istilahnya kali itu sungai, tapi dia langsung dikubur di situ, santri dan para ulama, para kiai. Jadi kezolimannya, ya, pengkhianatan terhadap negeri ini sudah luar biasa. Nah sekarang sudah mulai ada timbul neo PKI gaya baru. Makanya kita mendukung sekali apa yang dilakukan oleh MUI Majelis Islam Indonesia dan semuanya ormas Islam, Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, semuanya menolak, ya. Dan jangan sampai RUU ini lolos menjadi undang-undang. Kalau jadi undang-undang, udah berarti negeri kita ada komunis lagi nanti. Jadi
Jadi zaman dulu itu namanya nasakom. Jadi menyatukan nasionalis, agama dan komunis. Kalau ini terjadi, waduh, anak cucu kita udah makin parah nanti. Nauzubillah min dzalik. Sekarang saja sudah parah, apalagi nanti kalau ada. Mudah-mudahan ini nggak lolos dan tidak terjadi. RUU ini tidak disahkan. Ya, kalau terjadi, nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Siap jihad. Kalau FPI itu sudah siap jihad. Jihad. Jihad apa? Jihad konstitusi. Jihad yang benar. Jadi jihad itu harus jangan salah paham. Jihad perang di medan perang. Jihad dakwah di medan damai. Indonesia ini jihadnya bukan perang. Jihad apa? Jihad dengan ilmu, jihad dengan dakwah, jihad dengan melalui konstitusi, undang-undang yang benar. Orang lagi sibuk ngurusin corona, ini kok ada-ada aja kerjaannya DPR untuk meloloskan RUU ini. Ya ini kan ada aneh aja. Bonceng. Bonceng terus. Nauzubillah, jangan sampai Pak ya. Nah, sekarang sudah mulai terasa nih OPK itu sudah ada sebenarnya. Walaupun belum jadi RUU, menjadi undang-undang, sekarang sudah mulai terasa. Jadi negeri kita sudah mulai dikuasai. Buktinya apa? Nah, itu. Orang yang nyiram dulu kemarin kan Novel Baswedan hanya hukumnya 1 tahun penjara. Padahal itu pembunuhan gitu ya. Nauzubillah. Kita lanjut kembali lagi. Jadi orang-orang jahiliyah dulu malaikat itu anak Tuhannya Allah. Makanya ini ucapan yang sangat ucapan yang qaulan azima, ucapan yang mengandung dosa besar. Itu maksudnya dosa besar ya. Apalagi memang orang jahiliyah memang begitu dia, aneh-aneh aja. Ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-41. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Walaqad, dan sungguh benar-benar sarafna, kami telah menjelaskan ya fi hadzal qur'an, dalam Al-Qur'an ini. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an yang kita baca ini, liyadzakkaru, agar mereka mengambil pelajaran, mengambil nasihat, mengambil hikmah. Wa ma yaziduhum, dan tidaklah menambah kepada mereka illa nufura, kecuali semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari iman. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah tahu Al-Quran itu petunjuk hidup, tahu dia. Dan ini berulang-ulang. Walaqad sarafna fi hadzal Quran, maksudnya adalah kami Allah sungguh telah menjelaskan berkali-kali, berulang-ulang kali dalam Al-Quran contoh-contoh tentang bagaimana Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Allah hancurkan sehancur-hancurnya dengan gempa, dengan banjir, dengan petir, macam-macam tuh, dengan penyakit. Allah hancurkan, ya. Dan itu contoh-contohnya jelas, sangat jelas. Allah berikan janji kepada orang yang taat dengan ridhonya, dengan surganya, kebahagiaan. Allah berikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan maksiat, yang jauh daripada agama, dengan neraka, dengan murka Allah. Allah jelaskan, dan itu berkali-kali dalam Al-Quran yang kita baca. Liyadzakkaru apa? Agar mereka mengambil pelajaran, mengambil peringatan, mengambil nasihat dari apa yang Allah jelaskan yang berkali-kali itu. Tapi apa yang terjadi? Wa ma yaziduhum illa nufura, dan itu tidak menambah imannya, tapi makin jauh dari Allah, makin jauh daripada apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Jadi orang-orang jahiliyah, orang kafir, dan juga mungkin umat manusia yang terjadi sekarang ini, Allah menjelaskan berkali-kali dalam Al-Quran. Tapi kebanyakan mereka tidak mau mengambil pelajaran. Padahal sudah berkali-kali itu dijelaskan, berkali-kali dijelaskan. Tapi tidak mau mengambil pelajaran. Nah, hari Jumat ini saya dapat ilmu hikmah dari Pak Kiai Haji Abah Raud, ya, salah seorang ulama Bogor, Dewan Syariah Majelis Az-Zikrah. Kemarin Jumat khutbah di Masjid Az-Zikrah, masih pakai protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya.
Ya. Oh, beliau karena Dewan Syariah kan, karena ulama senior menanyakan kenapa ini begini gitu. Oh, beliau menjelaskan panjang lebar dari habis sholat sampai jam 2 siang baru selesai penjelasannya, dan luar biasa penjelasannya. Jadi Allah jelas, Rasulullah menyatakan gini kan, sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bisabi wa isri darajat. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat. Bagaimana untuk mendapatkan 27 kali lipat? Barisannya rapat dan lurus. Iya. Kalau sholatnya jaga jarak berarti tidak mendapatkan 27 kali lipat. Dan itu dia menjelaskan bukan hanya 27 kali lipat pahala, 27 derajat, 27 ampunan dosa, 27 minimal penyakit Allah hilangkan, termasuk virus. Jadi kalau makin jaga jarak, ya penyakit makin ada. Jadi kalau pengen virusnya hilang di negeri kita, hilang di dunia ini, rapatkan barisan. Itu beliau menjelaskan. Kenapa? Karena ini perintah Nabi. Jangan ikuti perintah, bukan perintah Nabi. Karena tidak ada Al-Quran dan Sunnah menjelaskan sholat berjamaah itu jaga jarak, nggak ada. Terus saya tanya kan begini, saya tanya nih, belaga nggak tahu, tapi memang nggak tahu gitu, memang nggak tahu. Bagaimana di Mekah Madinah kan sholatnya jaga jarak Pak Kiai? Kita ikuti Mekah Madinah yang sekarang atau ikuti Rasulullah dan para sahabat yang zaman dulu? Jawabannya begini. Oh iya zaman dulu Rasulullah menjelaskan sholat berjamaah itu harus rapat dan lurus. Nah iya itu. Coba lihat dalam survei orang-orang yang terpapar Aceh misalnya, sholatnya rapat lurus dari awal, nggak ada PSBB. Coba lihat berapa orang yang terpapar, berapa orang yang meninggal. Ternyata yang terpapar bukan orang yang sholat berjamaah, yang meninggal pun bukan orang yang suka ke masjid. Bahkan yang banyak yang meninggal pun banyak kan orang-orang Kristen, orang bukan Muslim. Begitu. Nah sekarang kan di Wuhan sekarang sholat berjamaahnya masjid masuk Islam, puluhan ribu orang masuk Islam. Karena begitu luar biasa Islam sudah mengajarkan, ya kan? Kita wudhu saja, wudhu dengan sempurna, itu berbagai macam virus hilang. Intisak namanya. Intisak itu masukkan air ke hidung. Kalau kita kan cuma coel-coel doang. Itu kalau kita masukkan air ke hidung, intisak, kita keluarkan, itu seluruh virus hilang. Iya, ya kan? Cuci tangan, oke, kita mah bisa tiap wudhu pasti cuci tangan. Jadi sebenarnya sudah ada dalam Islam. Jadi insya Allah. Nah, beliau menjelaskan panjang lebar itu. Akhirnya pengurus masjid juga, iya maaf Kiai, kita kan cuma mau ikuti protokol kesehatan katanya. Iya, subhanallah. Tapi ini jadi pelajaran hikmahnya adalah kita semakin kembali lagi belajar Islam, semakin paham lagi Islam. Masya Allah. Sebenarnya sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Ya, kita yang mengundang virus sebenarnya. Ya, maka kita harus hilangkan virus itu dengan menjaga pola kesehatan. Insya Allah. Ya Pak ya. Tapi alhamdulillah kampung kita nggak ada ya. Alhamdulillah. Makanya zonanya hijau terus. Allah Akbar. Kembali lagi ke ayat ini. Jadi ayat ini menegaskan, Allah tuh menjelaskan tuh berulang kali. Sorobna hajal Quran itu maksudnya berulang kali supaya kita ngeh. Coba kalau kita baru dari awal kita belajar ngaji ini dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai hari ini Al-Isra, itu kan berulang kali. Ada ayat-ayat hampir sama kan? Supaya apa? Supaya kita lihat zakar, mengambil hikmah pelajaran dari ayat yang disampaikan Allah berulang kali. Tapi orang-orang kafir nggak mau tuh. Ya, bahkan nufur makin jauh daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Itu di ayat 42. Qul, katakanlah ya Muhammad, lau kana mahu alihatun kama yaquluna idzal lattaghaw ila izil arsy sabila. Katakanlah ya Muhammad, seandainya bersama dia alihat, Tuhan-Tuhan lain. Artinya seandainya kalau ada ya mereka ini bersama Allah itu ada Tuhan yang lain, kama yaquluna, sebagaimana mereka katakan bahwasanya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, izan, kalau begitu labtaghaw, tentu mereka akan mencari ila dzil arsy sabila, kepada yang punya aras, ya, jalan untuk mengalahkan Allah. Apa maksud ayat ini? Ayat ini ayatnya ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang kafir jahiliyah. Ya, yaitu kalau orang-orang kafir ini kan dia itu ketika ditanya, kami tidak menyembah patung, kami menyembah Allah lewat patung ini, begitu.
lewat patung yang kami bikin. Sampai begitu, ada orang kafir yang jahiliyah mengatakan begitu. Saya tidak menyembah patung, saya menyembah Allah. Tapi karena Allah nggak kelihatan, lewat patung ini saya sembah. Begitu. Patungnya pun banyak. Supaya apa? Ya supaya Tuhan ini banyak. Kalau Tuhannya satu, bahaya. Kata mereka orang-orang jahiliyah. Makanya Allah jelaskan, kata Muhammad kepada mereka orang-orang kafir jahiliyah, "Lau kana ma'alihatun kam yakunu idzal labtaghu ila zil arsyis sabila." Jika ada Tuhan-Tuhan di samping Allah, Tuhan yang banyak seperti yang mereka sangkakan selama ini, ya kan? Kalau orang-orang agama lain itu ada namanya Tuhan-Tuhan, dewa-dewa kan, dewa rezeki, dewa padi, dewa macam-macam tuh. Orang-orang itu kan ada kan Tuhan yang banyak tuh. Kalau itu terjadi, sebagaimana ya kama yaquluna, sebagaimana orang-orang jahiliyah mengatakan ada Tuhan-Tuhan yang banyak itu, apa kata Allah? Labtaghaw, pasti mereka akan mencari jalan menuju apa? Tuhan yang menuju aras, yang memiliki aras. Jadi kalau mereka percaya dengan Tuhan-Tuhan yang banyak, pasti mereka akan mencari Tuhan yang memiliki aras. Sampai begitu. Makanya 43-nya apa? Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah, wa ta'ala maha tinggi Allah, amma yaqulun, terhadap apa yang mereka katakan selama ini. Yang mereka katakan Tuhan-Tuhan yang tadi, yang banyak tadi. Makanya Allah maha suci, Allah maha tinggi. Apa yang mereka katakan itu enggak benar. Uluwan kabira, dengan ketinggian yang sangat agung. Artinya tidak tertandingi oleh apapun, oleh siapapun. Karena semuanya ada makhluk. Yang mereka ciptakan itu bukan Tuhan, justru itu patung yang tidak ada manfaatnya. Auzubillahi min dzalik. Nah inilah, jadi ayat 42 dan 43 ini berkaitan, ya. Artinya jangan sampai kita menjadikan sepertinya. Kalau sekarang ini mungkin tidak, kalau sekarang ini bukan patung sekarang. Patungnya berupa harta, patungnya berupa dunia, patungnya berupa jabatan. Nah karena jabatan ingin supaya terus, ya, karena harta supaya kaya, karena populer supaya terus populer gitu, dia menghalalkan segala cara. Yang penting kaya, yang penting punya jabatan, yang penting saya terkenal gitu ya, dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara. Nah itu Tuhan-Tuhan juga tuh, berarti mereka ada Tuhan-Tuhan dan selain Allah. Maka dalam ayat lain ada Tuhan nafsu namanya. Nafsu jadi Tuhannya. Jadi dalam diri kan kita ini Allah ciptakan punya iman, punya nafsu. Tapi karena nafsunya selalu menguasai dirinya, maka nafsunya itu jadi Tuhannya. Jadi Tuhannya itu nafsu. Nah, makanya pentingnya pelajaran tauhid ini harus terus berulang kali, ya. Kita belajar tauhid lagi, belajar iman lagi, belajar akidah lagi. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Karena Allah itu uluwan kabira, tinggi yang tidak tertandingi, ya. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna, ayat 44. Tusabbihu, bertasbih, lahu kepada Allah, as-samawat 7 lapis langit, as-sab'u 7, al-ardu dan bumi, wa man fihinna dan siapa yang ada di dalamnya. Artinya seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 bumi, seluruhnya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in, dan tidak ada sesuatu apapun makhluk Allah di dalam 7 lapis langit dan dalam 7 lapis bumi tadi, illa kecuali yusabbihu bihamdi, dia bertasbih memuji Allah. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna, tidak kalian memahami, mengetahui tasbihnya mereka. Cara tasbihnya mereka itu kita nggak tahu. Innahu, sesungguhnya dia Allah, kana adalah haliman, Halim, Abdul Halim, maha penyantun. Allah itu maha penyantun. Ghafur, maha pengampun. Jadi maha penyantun, maha baik, lagi maha pengampun. Iya, penyantun. Haliman. Ini ayatnya, ayat 44, Haliman Ghafur.
Apa ayat 40 maksudnya ini? Artinya Allah menjelaskan kepada kita seluruh yang diciptakan Allah ini bertasbih kepada Allah. Baik yang ada di langit, makhluk Allah yang di langit itu malaikat itu semuanya, ataupun di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, di dalamnya semuanya bertasbih memuji Allah. Akan tetapi kita nggak tahu tasbihnya bagaimana. Tasbihnya bagaimana? Makanya kalau kita ingin rezeki lancar, ini amalan dari Rasulullah. Bertasbih di antara azan dan qomat di waktu subuh minimal 10 kali, kalau bisa 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Di antara azan dan qomat waktu subuh minimal 10. Ya, apalagi kalau sampai 100 kali. Kalau kita nggak mungkin 100 kali karena waktunya jedanya sangat sedikit. Kalau di Masjid Az-Zikra waktunya jedanya lumayan, hampir 15 menit, hampir setengah jam, 20 menit. 15 antara 15-20 menit. Itu bisa 100 kali itu. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi bisa lebih, bisa. Karena agak lama juga. Kalau waktu subuh, jedanya antara azan dan qomatnya subuh itu agak lama. Ya. Nah, itu. Makanya amalkan. Itu rezeki lancar. Rezeki lancar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahalazim 10 kali minimal. Nah itu tasbih, itu kan tasbih kan? Tasbih itu makhluk Allah yang paling kecil, apa namanya, virus corona itu tasbih, bertasbih. Makanya kalau orang bertasbih, orang yang berzikir nggak bakalan kena virus. Virus pun akan kabur, insya Allah. Yakin gitu ya Pak ya. Nah ya kan? Dan sampai hari ini saya tidak tahu dan belum pernah kan ada berita ustadz, kiai, ya atau ulama yang mendapatkan virus ini. Karena Allah selamatkan, karena sering berzikir. Insya Allah ya Pak ya. Nah, semua makhluk Allah itu bertasbih baik di langit. Ini Pak. Dan kita nggak tahu tasbih gimana, caranya bagaimana. Caranya bagaimana tasbihnya kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'an, dan apabila engkau membaca Al-Qur'an ya Muhammad. Maksudnya ayat ini ditujukan pada Nabi Muhammad lagi. Maksudnya ditujukan pada Muhammad, pasti ditujukan pada kita umatnya. Apabila engkau baca Al-Qur'an, ja'alna bainaka, maka kami jadikan di antara engkau ya Muhammad wa bainal ladzi la yu'minuna, dan di antara orang-orang yang tidak beriman bil akhirah, dengan akhirat, dengan kehidupan akhirat, hijabam mastura, ada suatu hijab, suatu dinding tabir yang tertutup, mastura, tertutup gitu. Jadi kalau Rasulullah membaca Al-Quran, orang kafir mendengar bacaannya atau melihat apa yang dibaca Rasulullah, itu ada hijab, ada dinding, ada pemisah yang tertutup. Kenapa? Karena mereka nggak beriman kepada akhirat itu. Jadi orang kafir itu dengar kan membaca Al-Quran kita, Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, ya kan, baca Al-Quran, dengar itu. Tapi karena tidak beriman kepada hari akhir, tertutup dinding pemisah, jadi nggak bisa merenungkan apa yang dibacakan oleh imam tadi Rasulullah SAW. Ini ya, jadi orang-orang kafir itu ya, jadi hatinya itu tertutup oleh dinding pemisah. Wallah seperti itu. Pokoknya apapun yang kita berikan nasihat, Al-Quran yang dibaca, itu nggak bisa masuk ke hati. Kenapa? Karena nggak beriman. Ya susah. Kalau udah nggak beriman susah. Orang nggak beriman itu susah. La yu'minu bil akhirah hijabam mastura. Mereka tidak beriman kepada hari akhir, makanya ada hijab, ada dinding pemisah. Tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang dibaca. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, berarti harus dipertanyakan keimanannya harus dipertanyakan. Nauzubillahi min, jangan sampai bayar. Yang 46. Waj'alna 'ala qulubihim akinnata yafqahu wa fi adhanihim waqra, dan kami jadikan 'ala qulubihim, di hati-hati mereka, akinnatan, tutup, ada penutupnya hatinya, ayyafqahuhu, agar mereka tidak memahami Al-Quran, wa fi adhan, dan telinga mereka waqra, ada sumbatan, hatinya ada penutup, telinganya ada yang nyumbat, mungkin semacam
apa namanya, korek apa gitu ya. Iya, nah di sini ditutup gitu, hatinya juga tertutup. Gitu. Jadi orang-orang kafir itu ketika Rasulullah membaca Al-Quran, hatinya tertutup, telinganya tersumbat. Ya gimana? Gak bisa dengar. Bahkan apalagi, wa idza zakarta rabbaka, dan jika engkau menyebut Tuhanmu, nama Allah, Allah fil Quran, di dalam Al-Quran, wahdah sebagai satu-satunya Tuhan, walau ala adbarihim nufura, mereka berpaling ke belakang mereka, nufura, dengan berlari. Jadi ketika Rasulullah membaca Al-Quran, kalimat Allah, ya, kalimat Tuhan hanya Allah, mereka itu seakan-akan di sini di kalimatnya adalah berpaling, melengos gitu ya, ke belakang, nufura, ya, dengan berlari. Nah ini kan dijelaskan asbabun nuzul ayat ini itu yaitu berkenaan dengan ejekan-ejekan, hinaan orang kafir Quraisy, musyrikin. Setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Rasulullah, setiap kali diajak masuk Islam oleh Rasulullah, mereka ngomong begini, hati kami telah tertutup, telinga kami tersumbat untuk menerima ajaranmu ya Muhammad. Antara kami dan engkau ada dinding kokoh yang tidak akan bisa dihancurkan. Itu orang kafir ngomong begitu duluan, makanya turun ayat ini. Jadi sebenarnya awal ayat ini turun karena omongan mereka orang kafir. Hati kami sudah tertutup, telinga kami sudah tersumbat, bahkan sampai berlari ke belakang. Nauzubillah. Itulah keadaan orang kafir Quraisy ketika dibacaan Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Jadi kita juga harus paham seperti itu. Ya kan, minyak dunia ini turun. Malaysia aja pertamax itu 2.000 rupiah, itu pertama ploks, pertama yang paling mahal. Negeri kita nggak turun-turun, ya kan, harusnya turun, harga minyak tuh turun. Jadi kita ini selama ini kalau bayar beli premium yang 6.000 rupiah itu berarti kita udah ngasih duit kepada orang-orang di sana minimal ya 6.000, 5.000 lah, minimal 5.000 kita ngasih duit. Ya ngasih duit. Jadi kita mengkayakan orang yang di atas. Ya Allah, kita ini disengsarakan banget ya. Disengsarakan, dikuras terus bagaimana? Dikuras, dilaparkan dan dikuras tanpa kita sadari. Kita merasakan sekarang BPJS naik, BBM nggak naik-naik, listrik naik, soal Allah Akbar. Kembali lagi ke ayat ini. Jadi orang kafir itu walaupun kita ngomong apapun, dia nggak boleh dengar karena hatinya sudah tertutup. Ya, telinganya sudah tersumbat. Nahnu a'lamu, kami lebih mengetahui, bima yastami'un, terhadap apa yang mereka dengarkan, bihi dengannya. Id yastami'una, tatkala mereka mendengarkan ilaika kepadamu ya Muhammad. Wa izhum, dan tatkala mereka najwa, saling berbisik-bisik. Id yaqulu zalimun, tatkala berkata orang-orang yang zalim, in tattabi'una, tidaklah kalian mengikuti illa rajulan, kecuali seorang laki-laki mashura, yang tersihir, yang tertipu. Apa maksud ayat ini? Jadi Allah menjelaskan tentang keadaan orang kafir, ya, dan Allah mengatakan kami, Allah lebih mengetahui keadaan mereka. Bagaimana mereka ini ketika Rasulullah berdakwah, mendengar Rasulullah SAW berdakwah, mereka berbisik-bisik nih, mereka ngomong satu sama lain. Apa omongannya? Tuh, itu orang sihir tuh. Itu tukang sihir tuh, jangan tertipu dengan mereka. Itu tukang hipnotis tuh, jangan tertipu kepada mereka. Tuh Muhammad itu orang ahli sihir, orang ahli nujum, gitu. Mereka tuh begitu. Orang-orang kafir itu, Rasulullah berdakwah nih, orang kafir itu berbisik-bisik di antara mereka ngomong gitu, jangan dengerin. Itu mereka, itu dia itu tuh tukang sihir. Gitu. Ini ucapan mereka itu. Illa rajul mas'ura, seorang laki-laki yang tukang sihir, kata mereka. Jadi dulu itu Al-Amin sebelum apa? Sebelum mendapatkan wahyu. Setelah dapat wahyu, Al-Majnun, gila, tukang sihir, begitu. Unzur kaifa darabul lakal amsal. Perhatikanlah, lihatlah bagaimana mereka membuat untukmu ya Muhammad al-amsal, perumpamaan. Jadi mereka ini mengatakan Muhammad itu penyihir, Muhammad itu tukang apa? Tukang bohong, dukun,
ya kan, penyair, kata-katanya bagus, itu tukang syair begitu. Jadi mereka itu orang jahil itu mengatakan begitu. Fadallu, maka mereka sesat, fala yasta'ti'una sabila, maka mereka tidak akan mendapatkan jalan menuju hidayah. Karena mereka seperti itu, makanya Allah sulit memberikan hidayah karena mereka sudah menutup hidayah untuknya. Begitu. Ya kan? Fala yastati'una sabila di ujung ayat 48. Maka mereka tidak mampu mendapatkan jalan hidayah itu. Yang terakhir ayat 49. Ini jadi keadaan tentang Rasul berdakwah ketika terjadi orang-orang kafir seperti itu keadaannya. Wa qalu, dan mereka berkata, aiza kunna, apakah jika kami telah menjadi izoman, tulang belulang, warufatan, dan bagian-bagian yang hancur lebur tercecer, ainna, maka apakah lama usun, sungguh kami akan dibangkitkan khalqan jadida, dengan makhluk yang lain. Ini orang-orang kafir itu mempertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, nih kami ini mati nih, jadi tulang, hancur lebur, lalu nanti jadi lagi, nyatu lagi, bener nggak tuh begitu? Begitu. Jadi mereka itu menanyakan, ketika orang yang mati hancur lebur jadi tulang, bahkan jadi tanah, akhirnya disatukan lagi jadi tubuh yang baru, khalqan jadida. Nah, tuh mereka itu. Jadi sampai mengatakan begitu, menguji Rasulullah SAW. Nanti Allah jawab keadaannya tentang kejadiannya seperti apa, insya Allah dilanjutkan minggu depan, ya, ayat yang ke-50 baru jelas lagi. Jadi orang-orang kafir itu begitu. Sampai kiamat pun orang kafir itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita lengah pada orang-orang kafir. Kalau berdakwah ya harus sabar menghadapinya. Ya, keadaannya memang seperti itu. Mereka itu cuma cuek bebek begitu ya. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita, Allah melindungi kita, Allah menyelamatkan kita, dan Allah bersamakan kita dengan Al-Quran, dan Allah rahmati dengan Al-Quran yang kita baca. Allah marhamna bil Quran bi barakati wa karamati wal mujati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah.